Salam, Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini, dan sebelum kita mengawali tugas-tugas kita, marilah kita mendengar sabda Tuhan. Kita awali dengan doa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Amang dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats kita pagi hari ini memberikan siraman rohani yang semakin memantapkan langkah iman kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita telah ditebus, hidup kita telah dipelihara oleh Tuhan, kita menjadi anak-anaknya. Perhambaan telah dikalahkan dengan kematian Yesus mengalahkan kuasa maut, sehingga kita menjadi anak-anak tebusannya, anak-anak Tuhan yang telah memperoleh warisan kehidupan yang kekal. Firman ini tentu menggambarkan situasi, keadaan yang terjadi pada masa abad gereja mula-mula di lingkungan dunia, di sekitar dunia kuno yang sangat sering mempraktikkan kehidupan perbudakan. Dan kita tahu perbudakan tentu bukanlah sebuah hal yang menyenangkan, malah menggambarkan sebuah potret buram kehidupan. Mereka yang dibeli oleh tuan-tuan dan budak-budak yang dibeli tentu harus tunduk secara penuh kepada Tuan. Mereka bahkan tidak memiliki sesuatu yang dapat diharapkan di masa depan, karena mereka terikat secara penuh untuk sebuah perjanjian yang telah diambil alih oleh seorang tuan yang telah membeli mereka. Sungguh-sungguh hidup perbudakan itu adalah sesuatu yang sangat menyiksa. Dalam tradisi Alkitab juga kita mengingat bagaimana orang-orang Israel berteriak. Mereka menyampaikan segala keluhan mereka kepada Tuhan. Pada saat mereka diperbudak, mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka tidak memiliki hak yang dapat mereka pertahankan untuk menjaga dan memelihara identitas mereka. Karena hidup sebagai budak tentu akan mendapatkan perlakuan yang sungguh-sungguh tidak dapat diharapkan untuk membangkitkan semangat. Firman Tuhan hari ini menggambarkan itulah realita hidup orang-orang percaya. Bahwa sebelum kita diubah, sebelum kita dibaharui dalam Yesus Kristus melalui kematiannya, kita adalah budak-budak dosa. Kita hidup tunduk dan taat kepada kuasa dosa yang merajai, yang menguasai hidup kita. Namun Yesus Kristus menebus dan menyelamatkan kita. Dia telah membayar dengan harga yang mahal hidup kita sebagai anak-anak tebusannya. Dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Tentu kita merasa bersyukur sebagai anak-anaknya. Kita mendapatkan hak yang baru, keistimewaan yang baru. Bahwa kita menjadi pewaris. Dalam sebuah keluarga misalnya, ketika seorang ayah sesaat lagi akan meninggalkan dunia ini dalam usia yang semakin ujur, dia mengumpulkan anak-anaknya, menjelaskan kedudukan harta yang dia punya, kemudian memberikan pengertian, mengatur bagaimana pembagian warisan itu dengan adil, supaya anak-anaknya memperoleh bagian mereka, dan mereka tidak akan hidup dalam sebuah perselisihan pertengkaran di kemudian hari. Orang tua yang bijaksana ini membagi dengan adil sehingga mereka merasa bahwa mendapatkan warisan yang dianggap adil untuk mereka masing-masing. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dari kuasa dosa dan maut adalah hidup menjadi pewaris kerajaan yang akan datang, pewaris kerajaan kekal. Karena itu tanda sebagai anak-anaknya, kita tidak lagi diperbudak, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Yesus, yang merdeka di dalam kehendaknya, yang merdeka di dalam rencana Tuhan. Hidup kita harus bersandar,
hidup kita harus berpadanan dengan Kristus. Dan sebagai tanda anak-anaknya, kita harus selalu taat kepada Dia. Kita harus selalu mengikutnya sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita tentu harus bersyukur atas pembebasan kita dari kuasa dosa dan maut. Kita harus bersyukur karena kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Marilah kita dengan sukacita hidup sebagai anak Tuhan yang melakukan buah-buah roh, melakukan kebaikan, mengajarkan dan menjadi terang dan garam di sekitar kita sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sambil menyongsong, kita menantikan kedatangan Allah yang kedua kalinya, dan saat itulah kita akan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Hari ini Amanginang, saudara-saudara sekalian, marilah kita terus hidup dengan setia dan taat kepada Tuhan. Kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tanda dari anak-anak Tuhan melakukan kehendak, melakukan maksud Tuhan di tengah-tengah segenap kehidupan kita. Hari ini marilah kita berjalan bersama dengan Yesus. Marilah kita selalu mengundang Dia, menghadirkan Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan menjagai kita. Tuhan akan mendengar, tidak akan membiarkan kita. Dalam persoalan apapun, di tengah-tengah hidupmu, percayalah Tuhanlah yang memelihara kehidupannya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Biarlah kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang taat setia kepadamu. Kami harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sertailah kami di sepanjang hari ini, supaya kami hanya hidup bersandar kepadamu. Dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.